warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam sahabat muda. Hari ini kita hadir di acara podcast malam hari ini. Acara ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi program Pasca Sarjana STIA Banten. Jadi hari ini kita akan membahas tentang budaya organisasi, khususnya organisasi bisnis, dan topik kali ini adalah perusahaan Apple, salah satu perusahaan inovatif yang banyak sekali dicontoh dan ditiru oleh perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis lainnya. Oke, terus ikuti video ini sampai selesai. Perkenalkan, nama saya Kamal Mubarok, mahasiswa Pasca Sarjana STIA Banten, program administrasi bisnis. Saya akan menjadi host hari ini. Nah, insya Allah, seperti yang dibahas sebelumnya atau disampaikan sebelumnya, kita akan membahas budaya organisasi perusahaan Apple, salah satu perusahaan yang terkenal dengan inovasinya. Oke, pada malam kali ini kita akan bahas dan kita sudah mengundang narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Yudi Hermawan. Bagaimana kabarnya, Pak Yudi? Ya, alhamdulillah. Ya, sebenarnya saya sih masih merasa muda gitu ya. Ya, saya adalah ASN di pemerintahan, kemudian senang juga berbisnis ya, pernah memiliki bisnis rental mobil, kemudian juga berjualan ya. Ya, kalau sekarang mungkin musim kurban ini ya kita jualan sapi lah. Iya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan pasar gitu. Ya, Pasar dan itu apa? saya senang sekali dengan bergabung di Pasca Sarjana STIA Banten ya. Dan kebetulan kita sekarang akan mencoba melihat seperti apa budaya organisasi di perusahaan Apple ya. Mudah-mudahan ini bisa kita contoh bersama dalam menjalankan bisnis kita. Ya. Jadi memang perusahaan Apple ini perusahaan menarik yang didirikan itu awalnya di garasi gitu. Jadi oleh Steve Jobs sama Steve Wozniak gitu, di garasi. Ya. Dan itu berkembang hingga menjadi perusahaan yang memang besar gitu. Dan tadi inovasinya itu sangat banyak. Produk-produknya itu mahal, tapi orang beli gitu. Karena memang ekosistem produk-produknya itu menarik dan membuat orang itu nyaman gitu. Yeah. Nah, mungkin Pak Yudi bisa menjelaskan sejarah singkat perusahaan Apple sendiri. Ya, kalau kita gali dengan berbagai informasi ya bahwa Apple ini adalah pada awalnya dia adalah Apple Computer Inc. ya, yang didirikan 1 April 1976. Ya, saya lahir 1975. Berarti 1 tahun setelah saya lahir ya, oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak ya. Dimana tadi seperti yang disampaikan Pak Kamal katanya bahwa atau Om Kamal ya. Kantor pertama Apple adalah sebuah garasi milik Jobs ya. Jadi sebetulnya dalam berbisnis kita bisa memulai dengan apa yang kita miliki sebenarnya ya, tidak harus bermacam-macam. Kemudian produk Apple 2 ini membawa revolusi sebagai industri komputer pertama dengan teknologi grafis berwarna ya. Dan kemudian perkembangannya tahun 1980 Apple mulai terkenal ya. 1985 Wozniak mengundurkan diri dari Apple, kemudian 1986 Jobs mendirikan perusahaan baru dengan sejumlah karyawan ya. Dan ini cukup bersaing di mana dengan perangkat OS Microsoft ya. Kemudian pada tahun 1997 ya. Ini saya 97 itu 1 tahun mulai jadi PNS ini. Gil Amelio membeli Next ya. Jobs kembali ke Apple, kemudian dianggap menjadi CEO ya. Jadi ini Pak Gil Amelio ini ya. Kemudian pada 2007 Apple Computer Inc. Meluncurkan iPhone ya. Dan pada Agustus 2011 Jobs mengundurkan diri dan meninggal pada Oktober ya. Ini menjadi era baru perusahaan Apple
yang kemudian dipimpin oleh Tim Cook ya dari 2011 sampai dengan saat ini ya. Nah, jadi itulah Oke, menarik sekali ya sejarahnya itu tadi ya dari tahun 1976 ya. sampai sekarang 2022, panjang, jadi bisa bertahan dan bahkan memimpin gitu. Ya. Nah, apa sih kunci yang bisa membuat perusahaan Apple tuh bisa bertahan gitu sampai sekarang? Kira-kira menurut Pak Yudi? Ya, salah satunya adalah bagaimana Apple ini dia mempertahankan atau senantiasa membuat budaya organisasi yang baik ya. Nah, ini tentu yang harus kita miliki juga di dalam tim-tim bisnis kita ya. Nah, Apple ini dia mengutamakan penyebaran visi organisasi ya, di mana pada masa kepemimpinan Steve Jobs beliau selalu mengatakan bahwa tugasnya di dalam perusahaan adalah sebagai penyebar visi organisasi. Jobs menyadari bahwa untuk terus mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan Apple dibutuhkan visi yang kuat dan seragam. Nah, jadi ini sangat penting bagaimana visi sebuah organisasi ini dipahami kemudian dijiwai oleh seluruh anggota tim organisasi itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Jobs ini ya, sehingga dia menjadi tim yang hebat dengan budaya yang bagus dalam organisasi bisnis itu. Oke. Berarti peran pemimpin ya penting gitu. Jadi memang pemimpin tertinggi itu bagaimana memikirkan bawahannya dan bawahannya mentransfer itu atau memberikan layanan terbaik kepada ya tadi ya konsumernya. Jadi memang fungsi kepemimpinan itu penting untuk membangun budaya ya. Ya, sangat penting sekali. Diawali dari kepemimpinan. Ya. Nah, yang menarik itu kan salah satu slogan dari Apple itu adalah think different gitu, berpikir beda gitu. Betul. Jadi apa saja sih kunci atau misalkan rumus-rumus Apple itu bisa membentuk tadi ya budaya yang bagus gitu, solid gitu. Ya, betul ya. Ini salah satu slogan yang terkenal di Apple itu adalah think different ya, bagaimana berpikir beda ya. Nah, dan ini tentu ini akan menjadi modal bagaimana mementingkan inovasi dan kreativitas organisasi ya. Jadi kalau kita lihat dari ada 3 budaya yang hebat di Apple itu ya. Yang pertama adalah inovasi ya, kemudian accountability, kemudian security ya. Nah, ini 3 hal yang sangat hebat menjadi budaya di Apple ya. Dimana dengan inovasi ini terkenal dengan slogan tadi itu think different-nya ya. Nah, kemudian accountability, bagaimana ini Apple ini menjaga tanggung jawab setiap project yang dikerjakan. Tentu dia akan selalu menampilkan kerja terbaiknya atau project terbaiknya ya. Kemudian security ini adalah bagaimana kerahasiaan yang ada dalam perusahaan ini senantiasa dijaga oleh timnya ya, karena tentu ini dalam persaingan bisnis ini sangat penting ya, ketika kita membuat inovasi-inovasi sebelum bisa diluncurkan keluar ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang beda dengan yang lain mungkin ya. Oke, jadi ada 3 poin ya. Innovation, accountability, kemudian security. Jadi bagaimana bisa menjaga rahasia perusahaan. Karena memang penting sekali itu. Karena banyak perusahaan yang kalah dari saingannya karena memang tadi diambil gitu teknologinya. Ini salah satu kehebatan Apple juga ya. Ya, bahkan itu terkadang ya ada mungkin anggota organisasi itu yang sengaja membocorkan karena bisnis pribadi. Nah, ini yang harus betul-betul dijaga ya, dan itu telah dicontohkan oleh Apple. Jadi bisa membuat setia gitu. Ya, betul. Karyawannya itu ya. Nah, kalau menurut Pak Yudi dari hasil analisis, ada nggak poin-poin kunci yang dilakukan oleh Apple sehingga bisa tadi ya
membentuk budaya innovation, accountability, dan juga security. Ya, tentu ini ya bahwa dengan inovasi, nah ini kemudian dia bagaimana bisa mengambil risiko gitu ya, mengambil risiko bahwa perubahan ini selalu menjadi yang terdepan ya, karena memang pasti kan tuntutan pasar ini akan selalu tidak puas ya. Nah tentu biasanya pasar akan bosan kalau ternyata tidak ada inovasi. Nah oleh karena itu maka menjadi suatu hal yang penting di Apple ini adalah inovasi baru dengan tadi slogan yang terkenalnya think different ya. Nah ini, dan tentu ini harus didukung dengan kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi. Nah sehingga menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi perusahaan itu bagaimana dia mengambil risiko ya. Tentu tapi karena dia mengutamakan produk yang bagus tadi itu, sehingga Apple itu dia berani menjual dengan harga yang tinggi ya. Ini sebagai bagian daripada mengambil risiko itu ya. Ya kalau kita juga terkadang kan selalu berpikirnya bahwa kita ini akan bersaing dengan harga yang murah gitu ya. Saya main harga dengan harga yang murah, padahal sebenarnya tadi selain dengan harga yang murah pun gitu ya, ketika memang kita memiliki kualitas bagus ya, kualitas bagus, nah ini sebenarnya bisa menjadi salah satu daya saing gitu. Itu yang ada di Apple ini. Kemudian hal lain lagi, Apple ini dia selalu mengutamakan survei dan feedback ya dari pengguna. Nah ini penting juga ya, mungkin buat pebisnis muda gitu ya. Nah pebisnis muda kita harus sering juga melakukan ya mungkin sekedar riset ya, riset seperti apa keinginan pengguna ya, kemudian feedbacknya, barang yang sudah kita keluarkan, kemudian pengalaman mereka dalam menggunakan produk-produk kita ya. Jadi intinya kepuasan pelanggan ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan, dan ini oleh Apple menjadi perhatian yang serius ya, sehingga feedback dari pengguna Apple sendiri ini sangat dipentingkan gitu. Ya, jadi inovasi dan mengambil resiko. Ya, betul. Ada lagi yang membuat Apple itu tadi bisa membangun budaya inovasi, accountability, dan security. Ya, kemudian hal lainnya adalah attention to detail ya. Artinya bagaimana dia bisa perhatian dengan hal yang spesifik, terkecil ya. Nah ini menjadi salah satu hal yang terkadang kita sepelekan ya. Nah, jadi sebelum menjadi perusahaan yang besar, Jobs mulanya merupakan karyawan bagi perusahaannya sendiri. Nah kemudian Apple menerapkan pandangan kesamaan bahwa visi mengenai detail dan kualitas produk kepada para pekerjanya ya. Jadi visi ya disampaikan dengan detail ya. Kalau kita tuh ya sejelas-jelasnya gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal lain yang bagaimana dia menerapkan budaya di Apple. Jadi memang detail itu selain memahami secara keseluruhan, kita fokus ke detail biar bisa menemukan hal yang penting dan menjadi inovasi. Ya, betul. Selain itu ada lagi hal kunci yang menjadi Apple itu tadi bisa membangun budaya. Ya, kemudian Apple juga ini dia ada prinsip people orientation ya. People orientation. Jadi ini bagaimana melihat orientasi orang-orang gitu ya. Nah, jadi fokus ke orang-orang juga ya. Ya, supaya dia ikut terlibat ya, ikut terlibat dalam menikmati apa yang dikerjakan. Nah, hal ini dilakukan oleh Apple ya, supaya bagaimana
kemudian ini menjadikan satu motivasi, ya, menjadikan motivasi baik itu buat tim yang ada di Apple ataupun para pengguna produk Apple, ya, bagaimana mereka ikut terlibat, ya, ikut terlibat. Jadi fokusnya itu ke karyawan, iya, Kemudian ke pengguna juga, iya. ya, Tadi karena dia tadi bagaimana orang-orang di sekitar dan di luar Apple ini menjadi sesuatu yang perhatian buat Apple itu. Oke, ada lagi nggak hal kunci yang membuat Apple itu tadi bisa membangun budayanya? Ya, tim tentu sangat penting, ya. Tim ini menjadi hal yang perlu dilibatkan perhatiannya, karena memang teamwork, ya, teamwork ini tentu kan perlu sesuatu yang kompak gitu ya, kompak dalam menjalankan organisasi dan perusahaan bisnisnya, ya. Karena memang tentu dengan beragam motivasi, dengan beragam skill, dengan beragam attitude masing-masing ini tim, nah ini perlu perlu dicari titik temunya, ya, sehingga ini menjadi tim yang solid dan bisa membuat teamwork yang bagus. Nah, budaya sendiri kan dibangun atas dasar belief, ya, kepercayaan. Yeah. Dari kepercayaan. Sebelum kepercayaan itu dibangun asumsi dasar dulu. Jadi bagaimana membangun asumsi dasar. Nah, biasanya sebelum asumsi itu ada artefak atau kegiatan-kegiatan atau mungkin atribut-atribut untuk membangun itu. Nah, di Apple sendiri apa saja sih contoh budaya atau kegiatan yang dilakukan agar tadi ya membangun kepercayaan dan budaya sendiri? Ya, misalnya contohnya mereka itu ya dengan Monday morning meeting with IT, ya. Artinya rapat mingguan ini untuk melakukan penyeragaman dan mengevaluasi keseluruhan operasi bisnis perusahaan, ya. Nah, itu jadi salah satunya tadi rapat mingguan. Nah, terkadang ini kan bagaimana terkadang sebuah organisasi, sebuah perusahaan dia hanya mementingkan kerja gitu ya, tapi tanpa bagaimana mengambil feedback, ya, dan ini sesuatu yang sangat penting, ya, dengan contohnya yang dilakukan dengan Monday morning meeting ini, ya, rapat mingguan. Nah, di mana ini Apple itu mampu mengintegrasikan seluruh departemennya, ya. Kemudian juga dapat membahas mengenai proyek perusahaan secara intens, kemudian dia bisa mengambil keputusan yang tepat nih dengan Monday morning ini, ya. Nah, mungkin kita juga ya bisa Sunday meeting, ya, atau Tuesday meeting, ya, sesuai dengan situasi dan peluang yang ada di kita kan gitu, ya. Kemudian bagaimana Apple ini juga dia bisa menanamkan kepercayaan antar pekerja, ya. Nah, pekerja dapat lebih mengembangkan dirinya, kemudian mereka sadar akan job desk-nya, ya, kemudian saling menghargai antar posisi, membuka peluang untuk lebih berinovasi, ya, sesuai dengan departemennya, ya. Kemudian di Apple juga dia menghargai dan mengapresiasi pekerja, ya. Nah, ini membuat pekerja merasa nyaman bekerja di Apple, kemudian dapat meningkatkan performa kerja, ya. Nah, termotivasi dengan reward. Nah, tentu ini reward ini sangat penting, ya. Kemudian lingkungan kerja yang menyenangkan ditata sedemikian rupa, ya. Ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bagaimana dia meningkatkan kenyamanan buat pekerjanya, ternyata kan biasanya akan lebih produktif, ya. Kemudian lingkungan kerja yang menyenangkan, ya, ini tentu akan berbeda dengan pekerjaan yang membosankan, ya, gitu.
Nah, kemudian meminimalisir peluang adanya pekerjaan yang resign ya. Karena tadi SDM ini menjadi sangat penting ya. Kalau SDM yang baru lagi biasanya mereka perlu adaptasi, kemudian juga perlu pengenalan, kemudian juga perlu pelatihan ya. Jadi ini sangat dijaga untuk bagaimana tim ini tidak mudah resign. Nah, itu yang terjadi di Apple. Menarik ya. Ya. Salah satunya tadi ya, rapat mingguan gitu. Ya. Nah, di kita juga mungkin di baik itu swasta maupun publik Ya. pasti kan ada rapat mingguan nih. Ya. Nah, tapi bagaimana Apple tadi ya memanfaatkan itu untuk mengintegrasikan divisi dan lainnya. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana menyebarkan kepercayaan, asumsi dan keyakinan tentang visi misi perusahaan sehingga menjadi budaya. Bagaimana sih Apple itu menyebarkan budaya organisasinya di perusahaannya sendiri? Ya, ini tentu menjadi salah satu hal yang sangat perlu kita pelajari bersama lagi ya, walaupun memang mungkin nanti akan berbeda gitu ya, sesuai dengan situasi dan konteks yang ada dalam organisasi itu ya. Tapi bagaimana Apple ini dia menguatkan, meyakinkan dengan slogan think different-nya ya. Bagaimana berpikir beda gitu ya. Nah, kemudian kalau budaya kita mungkin itu yang menegur pekerja di depan umum untuk kesalahan. Nah, sebenarnya kalau di kita ini sangat ini ya, mungkin untuk budaya kita kayaknya nggak bagus gitu. Tapi bagi mereka ya, selain untuk karyawan itu, untuk karyawan yang lain juga mungkin di ini ya. Kemudian memperlengkapi pekerja dengan aktivitas pembinaan secara teratur ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana Apple ini juga tertarik dan mengasah bakat setiap pekerja mereka sehingga mereka bisa merangkul ya dan menjunjung tinggi budaya organisasi ya, dan tidak ada halangan untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaan. Nah, ini juga penting ya. Kemudian mengundang pekerja yang berpotensi ya, jadi tetap melibatkan bagaimana pekerja untuk bisa terlibat aktif gitu ya. Oke, menarik sekali ya. Sebenarnya pengen dibedah sampai Ya. detail gitu ya. Tapi sayang waktu kita terbatas. Ya. Jadi tadi ada beberapa poin ya, selain sejarah, kemudian juga tadi ada 3 kunci budaya Apple ya. Ya. Innovation, accountability, dan security. Jadi kerahasiaan ya. Betul. Ya. Itu yang Apple bentuk gitu. Betul ya. Kemudian juga tadi ada beberapa poin penting ya, bagaimana Apple itu bisa membentuk tadi budaya organisasi. Ya. Yang pertama itu ada inovasi dan mengambil risiko. Kemudian juga tadi ada attention to detail ya. Ya. Bagaimana memperhatikan detail. Yang ketiga itu tadi ada people orientation. Jadi memperhatikan bukan hanya pelanggan tapi juga karyawannya gitu, supaya tadi yang mungkin betah, tidak ada yang resign dan juga nyaman gitu, sehingga tadi bisa berinovasi. Dan yang keempat tadi team orientation, jadi tim, membentuk tim yang solid dan juga tadi sehingga tadi bisa bekerja sama menghasilkan produk-produk yang memang luar biasa inovatif gitu. Ya. Nah, jadi demikian sobat muda ya. Jadi bagaimana kita dengan memperhatikan perusahaan Apple ini, mungkin kita bisa mendengar ATM ya. Ya, jadi amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan apa yang ada di kita ya. Tentunya tidak bisa sepenuhnya apa yang ada di Apple kemudian kita adopt. Ya, ini tentu sesuai dengan apa yang kondisi terjadi pada kita ya. Tapi yang jelas dengan 3 tadi budaya organisasi yang ada di Apple itu, innovation,
accountability, kemudian secretary. Nah, ini mungkin salah satu hal yang bisa kita contoh, atau mungkin kita bisa ada budaya-budaya lain yang bisa kita kembangkan di organisasi kita ya. Demikian Sobat Muda ya, sampai di sini. Oke, terima kasih nih Pak Yudi sudah menemani dan hadir di acara podcast kita malam hari ini. Mungkin inginnya sih diskusinya lebih panjang ya. Dan mungkin nanti bisa kita adakan lagi gitu dengan topik dan tema yang mungkin lebih menarik lagi ya. Oke, terima kasih Sobat Muda sudah mengikuti podcast ini sampai selesai. Hari ini kita selesai di sini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menemani kami di podcast ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.